Hai, kali ini kita akan membahas mengenai sampling bias. Apa sih sampling bias itu? Sampling bias merupakan kesalahan pengambilan sampel, sehingga sampel yang diambil tidak mewakili seluruh populasi dengan baik. Mengapa sampling bias terjadi? Sampling bias bisa terjadi karena sampel dipilih dengan cara yang tidak adil atau tidak acak, sehingga sampel tersebut tidak bisa digeneralisasi atau tidak mewakili seluruh populasi. Misal, kita mau melakukan penelitian, yaitu penelitian tentang kebiasaan belajar siswa gitu ya. Nah, kita hanya mengambil sampel dari siswa unggulan, misal, itu akan menjadi sampling bias karena bisa jadi gaya belajar siswa unggulan itu berbeda dengan kelas reguler atau kelas remedial. Nah, agar tidak terjadi sampling bias, maka baiknya ketika mau meneliti tentang kebiasaan belajar siswa, maka bisa diambil dari sampel-sampel di setiap grup. Misal, sampel dari kelas unggulan berapa, kemudian sampel dari kelas reguler berapa, dan sampel dari kelas remedial berapa, sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, gimana sih cara menghindari sampling bias? Untuk menghindari sampling bias, kita bisa menggunakan dua cara. Pertama, pastikan representasi yang seimbang, dan yang kedua, gunakan pengambilan data yang beragam. Untuk mendapatkan representasi yang seimbang, maka kita bisa menggunakan teknik sampling seperti stratified sampling dan random sampling. Apa sih stratified sampling itu? Stratified itu artinya kan strata ya, atau berjenjang. Stratified sampling berarti adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi berjenjang atau berstrata. Seperti tadi ada kelas unggulan, kelas reguler, dan kelas remedial. Nah, itu kan berjenjang. Lalu diambil sampelnya secara acak dari masing-masing strata tadi. Misalkan yang kelas reguler diambil berapa, kelas unggulan diambil berapa, kelas remedial diambil berapa. Nah, cara mengambilnya di setiap sub itu dilakukan secara acak. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap strata atau setiap kelompok tadi itu terwakili dengan baik dalam sampel. Kemudian bisa memakai juga teknik random sampling. Random itu kan artinya acak ya, sedangkan sampling adalah teknik pengambilan sampel. Jadi mengambil sampel secara acak, di mana setiap individu dalam suatu populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, metode random sampling ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel itu benar-benar mewakili seluruh populasi. Cara yang kedua, kita juga bisa memakai pengambilan data yang beragam, yaitu dengan cara triangulasi atau menggabungkan tiga cara pengambilan data. Misalkan bisa memakai observasi, wawancara, dan survei untuk mendapatkan data yang lebih valid.